onsite di sini. Ayat 14 kita baca ayat terakhir ini bersama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbahagialah mereka yang sungguh baca, dengar, refleksikan sabda Tuhan, dan khususnya dengan kekuatan Natal Tuhan, kelahiran Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus, melakukan dengan nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Di padang rumput yang luas, di luar kota Bethlehem, ada beberapa gembala yang menjaga ternak dan dombanya. Lihat, wabah yang diberikan Raja Herodes telah sampai kepada kita. Kegelapan semakin nyata, mencengkeram manusia. Tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan kita. Semua telah sia-sia. Kerja keras tidak lagi ada artinya bila nyawa adalah taruhannya. Dan gemerlap dunia semakin menjauhkan kita dari rasa sukacita. Belas kasih dari Tuhan seolah tak lagi bermakna. Raja Herodes begitu tega dengan rakyat yang selama ini memujanya. Dan sepertinya Juru Selamat itu tak akan pernah menghampiri kita. Tiba-tiba cahaya terang benderang seperti sinar matahari jatuh ke atas mereka. Dan dekat di hadapan mereka berdiri seorang malaikat yang bersinar-sinar. Dan mendekatlah malaikat sorga menghampiri para gembala. Jangan takut, karena aku membawa kabar baik untuk kamu. Kabar yang sangat menggembirakan semua orang, yakni hari ini sudah lahir Juru Selamat bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Datanglah, percayalah kepadanya, karena dengan percaya maka kalian akan diselamatkannya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai bayi yang terbungkus dalam lampin dan terbaring dalam palungan. Juru Selamat, Mesias sudah datang. Tetapi apakah dia mau menghampiri orang-orang hina seperti kita ini? Dan apakah kita juga akan diselamatkannya? Tidak ingatkah kamu apa yang dikatakan malaikat kepada kita? Kita harus percaya kepadanya. Juru Selamat ini lahir dan terbaring di palungan, tempat di mana kita biasa memberi makan domba-domba. Itu berarti dia mau merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita dari dosa dunia. Bahkan wabah yang telah disebarkan oleh Herodes tak akan mampu melemahkan kita yang percaya kepadanya. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana,
seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kesombongan dan kejahatan Raja Herodes di konteks bayi Yesus memang seperti wabah yang sangat-sangat mematikan, sangat masif, sangat mematikan. Setiap bayi 2 tahun ke bawah itu dibunuh. Korelasi Alkitab dengan konteks penggenapan bahwa ada nubuatan, ada tangisan yang begitu masif tadi terjadi. Mungkin ini bisa kita langsung, saya mau ajak kita tarik refleksi ini dengan keadaan kita sekarang. 2 tahun Bapak Ibu Saudara, saat tadi dalam doa saya mencerahkan kita juga. Hampir genap 2 tahun kalau boleh dibilang. Kita masih berada dalam pandemi. Lalu muncul lagi varian-varian baru, alfa, beta,
Dan sampai dengan yang terakhir adalah Omikron, sudah terdeteksi masuk negeri kita. Tidak main-main, bahkan di Wisma Atlet terdeteksinya. Belum lagi dengan berbagai tantangan, kalau tidak bisa dibilang pergumulan, kepedihan. Ada gunung meletus, makin gelap lagi dan makin mematikan lagi, dengan ancaman tsunami yang menambah banjir, tanah longsor, dan berbagai hal. Apakah Tuhan Yesus masih lahir di tengah pandemi? Apakah Juru Selamat masih hadir, lahir di relung, palungan hati, palungan rasional kita? Kita butuh terang, kita butuh cahaya, kita butuh sinar, kita membutuhkan pertolongan. Kyrie eleison, kasihanilah kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Kami butuh penyelamatan-Mu Kristus. Kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Poin pertama. Pun di dalam kegelapan hidup. Pun itu bisa berarti walaupun, meskipun. Bapak Ibu, mari nikmati lagi ada kegembiraan yang sejati dari terang yang sejati. Allah di dalam Kristus tidak mengendaki Anda, keluargamu, kita semua, kehidupan dunia ini, bahkan Indonesia di dalamnya, untuk terus bergelimang di dalam segala keluh kesah dan kemudian menangis sendiri saja dan merasa bahwa paling menderita. Sulit memang. Apalagi kepada kita teringat momen Natal ini dengan keluarga-keluarga yang ditinggal pergi oleh kekasih-kekasih hatinya. Sahabat-sahabat kita, orang tua kita, anak-anak kita, kakak adik kita, teman-teman kita, bahkan gak jauh, teman kerja, satu divisi, satu ruangan, satu lantai, teman kuliah, teman sekolah ada, rekan satu wilayah. Kita kehilangan tetangga kita. Tetapi pun dalam kegelapan hidup, seperti tadi kalau boleh dikatakan wabah yang masif mematikan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sinar yang terang. Kita seperti berjalan di lorong yang gelap, tapi kita sekarang tetap melihat ada terang cahaya yang datang dan terus menemani kita. Terang itu juga salah satunya, Bapak Ibu, saya menciptakan, Ibu Bapak mungkin sudah tahu, beberapa lagu. Di Natal ini ada 2 lagu. Saya mau cuplikan salah satunya menjadi bagian kita untuk Mbak Nania Idol. Dengan kesungguhannya menaikkan pujian ini dan berkata, pun di dalam lorong yang gelap, tetaplah bercahaya. Saya mau kita refleksikan sejenak cuplikan salah satu lagu Natal dari 2 lagu Natal yang boleh dari Allah yang saya ciptakan. Dalam terang ada hidup, hidup itu terang manusia, bagikan terang bahagia.
kasihi semua. Dalam terang ada hidup, hidup itu terang manusia, bagikan terang bahagia. Tetaplah bercahaya, peduli, layani, kuatkan, kasihi semua. Tetap bercahaya, tetap bercahaya, tetap bercahaya. Itu ada di ayat yang kelima. Bisa lihat lagi Alkitab dan aplikasi Bible Anda. Ayatnya yang kelima, demikian. Yohanes 1 demikian. Yohanes 1 ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima. Boleh ditampilkan. Ayatnya yang kelima. Boleh ditampilkan. Ayatnya yang kelima. Boleh ditampilkan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu, apa di sana dikatakan Ibu Bapak? Tidak menguasainya. Sekali lagi izinkan. Yang di rumah, yang di sini, mari masuk pada bagian ini. Yes, memang kita berjalan dalam lorong yang gelap. Kita tidak munafik, kita tidak mengingkari, kita tidak mengawang-awang, membumi. Tetapi tangisan, kepedihan, segala duka, justru itu kesempatan untuk kita lebih lagi menyatakan, menyalurkan, memantulkan minimal terang kasih itu. Kenapa? Perhatikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi kalau nggak ada gelap, terang itu tidak ada, tidak bermakna. Dan kegelapan itu bukan berarti cari-cari kegelapan, tentu. Bukan nantangin kegelapan, tidak. Tapi itu jadi bagian kita, dan kegelapan itu, ini dia indah sekali, tidak menguasainya. Jadi ada 3 hal, Ibu Bapak. Cepat tangkap ini. Yang pertama, dari konteks ini kita belajar, 1, Kristus itu sudah ada sejak dahulu kala. Jadi bagian kita kalau ditarik lebih indah, maka keindahan terang itu sudah dari sononya. Dia hakikat yang sejati dari Allah. Anda dan saya bukan terang, kita bukan terang. Terang itu hanya Tuhan. Tapi dia mendatangimu, menghampirimu, dan kemudian dia boleh memberitakan Allah, pemilik jagat raya, lahir di dalam bayi mungil yang kudus, Kristus. Yang kedua, ada hubungan yang tidak akan pernah terpisah Bapak Ibu Saudara-saudara antara logos, firman, dengan dunia. Antara Allah di dalam Yesus yang pertama tadi dengan kita. Tinggal kita mau nyambung terus atau tidak. Ini momen kenapa Natal begitu sangat dahsyat dan ajaib. Jadi ada jembatan yang luar biasa yang tidak akan pernah terputus sebetulnya. Hubungan cahaya logos firman itu menjadi flesh, daging, dan dia hidup sama seperti kita. Yang terakhir,
Jadi yang pertama tadi, Kristus ada sejak semula. Hubungan itu tidak akan terputus. Oleh karenanya mari terus menyambut terang dan menerima itu. Nah, ini yang ketiga. Kalau di ayat 14, ayat terakhir kita di sana tadi dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat, sekali lagi telah, ya, bukan akan, bukan sedang, tapi telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah, mohon izin sekali lagi, telah menjadi manusia. Oleh karenanya mari tetaplah bercahaya. Sama-sama bilang sama saya, tetap bercahaya. Bilang kiri kanan, tetap bercahaya. Wes, jangan nangis terus ya. Tetap bercahaya. Jangan berkeluh kesah melulu. Udah akhir tahun. Nah, kalau bahasa orang Betawi tuh ya, tetap bercahaya. Buang kesombongan. Tidak usah menganggap diri paling hebat. Semua kita sama berdosa di hadapan Tuhan. Yang penting tetap bercahaya. Masih ada yang membenci. Halo? Yang di rumah, jangan membenci. Mari mengampuni. Nah, itu ada handphone bunyi itu. Ya. Mari mengampuni. Pulang dari ibadah ini, hubungi banyak orang dan bawa kesukacitaan di dalam kehidupanmu. Hati yang gembira adalah obat. Kita selalu ungkapkan itu di Insta, di WA group. Tapi kita seringkali penggal-penggal itu ayat Alkitab Bapak Ibu. Mohon supaya lengkap. Yang lengkapnya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul. Yang manjur. Lalu tambah berikutnya setelah koma, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Jadi ayo, seperti tarian tadi, seperti domba-domba tadi, ya. Semua menahan tertawa. Tertawa saja ibu bapak. Ini Natal loh. Benar? Ini Natal. Saya bersuka cita. Kita bersyukur kalau lihat. Kalau sore bisa lewat gedung gereja. Ibu bapak yang di rumah juga. Nanti paling kelihatan tuh. Sign nama GKJ Nehemia. Sudah menyala. Matur nuwun untuk majelis APG juga. Mari membawa itu menjadi keriangan, kegembiraan, semangat kita bersinar di kegelapan. Bawa sukacita dengan istrimu, dengan suami. Kalau dari perspektif kami pendeta, Pak Pendeta Agus ada di sini, Pak Pendeta Simon ada di sini, Pak Pendeta Samuel pasti juga ikut dalam ibadah walaupun dari Jogja. Bapak Ibu, tanpa menyebut nama, belakangan ini egoisme pribadi muncul lagi dalam keluarga-keluarga. Saya nggak harus bilang hati-hati, mungkin lebih tepat mari sama-sama waspada. Hubungan komunikasi suami istri sudah, ayo saling bercahaya. Hubungan antara anak orang tua, ya, mantu sama mertua, iki tenanan loh, ya. Dengan panggilan etis pastoral kami tidak menyebut nama, tapi momen ini kami harus menyampaikan. Mari perbaiki, ampuni.
Tidak usah dulu pikir jauh-jauh, mengampuni, mencintai, jadi terang kemana begitu ya. Mulai dari keluargamu. Sayangi anak-anak. Ini kan hari libur nggih. Pulang ibadah ini pakai betul-betul family time. Keluarga inti, keluarga besar, wes udah senang-senang. Makan-makan, minum-minum. Makan singkong juga makan-makan kan? Jangan pikir yang mahal-mahal. Enggak, yang sederhana saja. Makan mie goreng, ya, tek-tek bareng-bareng, sama-sama bisa kumpul. Wah, sukacita. Dengan teman, sahabat, mari bercahaya. Dan ada satu lagu lagi, 2 lagu Natal yang saya ciptakan. Saya bersyukur dinyanyikan oleh generasi cucu-cucu dari keluarga Bapak Marsanto. Izinkan saya mengajak kita berefleksi juga. Bapak Ibu, mari bawa generasi ke generasi terus menerus bagikan terang. Lilin ini menyala, mungkin ada suara, aduh Pak Pendeta, kita nggak ada ibadah malam Natal ya. Sebentar nanti kita mau bagikan terang, gitu ya. Lilinnya sudah disiapkan Ibu Bapak? Yang di rumah juga nggih. Kita nikmati dulu dan refleksikan lagu Gloria in Excelsis Deo. Percayalah dalam gelap, percayalah Tuhan telah lahir ke dalam dunia, teguh balungan hati kita, sinar juru selamat menebus dosa, membuat kita bercahaya. Gloria, Gloria in Excelsis Deo. Mulia Tuhan, beritakanlah damai, terkeselamatan untuk dunia. Remaja hingga adik-adik sekolah minggu yang saya dan kami kasihi, kita belum bernatalan kalau kita belum bersinar bercahaya seperti tadi dinyanyikan, ya. Gloria in Excelsis Deo. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkenan. Kata kunci berkenan. Mari berkenan. Selamat bernatalan tiap hari. Tiap hari bercahaya. Sekali lagi buang keangkuhan, kesombongan. Sekali lagi buang segala tinggi hati. Mari semakin rendah hati. Saya tidak akan bosan-bosan mengatakan ini, bahwa kerendahan hati itu refleksi dari palungan. Kalau kita pasang palungan di tengah-tengah altar ini, itu berarti hati kita harus makin lebih sabar, lebih rendah hati. Mari berbagi peduli dan mengasihi dalam keluarga, rekan, umat, jemaat, kepada tetangga, lingkungan, para sahabat, dan bahkan menjadi terang bagi mereka yang pernah menyakiti hatimu, yang pernah melukai keluargamu. Sayangi, ampuni. Mari mengampuni, mari memaafkan. Mari membawa kelegaan, kebahagiaan, dan kegembiraan di tengah pandemi. Kita tidak tahu, belum tahu sampai kapan. Sebentar lagi 2022 dan bencana-bencana alam ini. Ingat selalu Amsal 17:22 tadi. Hati yang gembira, ya, jangan dipegang sendiri. Cahayanya jangan dikekep sendiri, ya. Sinar cahayanya dibagikan. Hanya di dalam terang cahaya kasih Tuhan Yesus Kristus
kita bisa bernatalan setiap hari. Mari setiap hari tetap, mari setiap hari semakin menghadirkan sukacita kegembiraan. Bercahayalah. Selamat Natal yang bercahaya. Amin. Tambah luar biasa lagi saat teduh kita akan didukung oleh paduan suara gabungan bersama Ibu Joy Tobing. Celebrate the gift. A son is given unto us, a son is given